1. Masa awal kemerdekaan 1945 sampai 1950. Periode ini dimulai dengan penetapan Pancasila sebagai dasar negara pada 18 Agustus 1945 oleh PPKI yang merupakan bagian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Fokus utama saat itu adalah mempertahankan kemerdekaan dari ancaman asing dan mengatasi pemberontakan internal yang ingin mengubah dasar negara. Penerapan Pancasila masih dalam tahap penyesuaian dan menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan stabilitas dan persatuan di tengah beragam ideologi. 2. Masa Republik Indonesia Serikat atau RIS tahun 1949 sampai 1950. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi negara federal Republik Indonesia Serikat atau RIS. Meskipun bentuk negara berubah dari kesatuan menjadi serikat, Pancasila tetap diakui sebagai dasar negara, tetapi penerapannya diatur dalam konstitusi RIS yang bersifat sementara. Perubahan bentuk negara ini menimbulkan ketidakpuasan dan dianggap mengancam persatuan, sehingga masa RIS hanya berjalan singkat sebelum kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. 3. Masa demokrasi terpimpin tahun 1959 sampai 1966. Periode ini ditandai dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang kembali memberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 dan mengakhiri era demokrasi parlementer. Pancasila diposisikan sebagai pedoman di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno. Namun, terjadi penafsiran Pancasila yang diarahkan untuk mendukung kekuasaan mutlak Presiden dan muncul konsep Nasakom, yaitu nasionalisme, agama, komunisme. Puncak penyimpangan adalah peristiwa G30 SPKI 1965 yang menjadi upaya nyata untuk mengganti ideologi Pancasila dengan komunisme. 4. Masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru di bawah Presiden Soeharto lahir dengan komitmen untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen. Pancasila dijadikan ideologi tunggal dan indoktrinasi masif dilakukan melalui program P4, yaitu Pedoman, Penghayatan, dan Pengamalan Pancasila. 5. Masa Reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Era reformasi ditandai dengan tuntutan penegakan hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia setelah runtuhnya Orde Baru. Kedudukan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara tetap dipertahankan, bahkan diperkuat dengan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Fokus utama adalah mengembalikan nilai-nilai luhur Pancasila pada fungsi aslinya, yaitu sebagai sumber hukum dan pedoman hidup yang terbuka, demokratis, dan menjunjung tinggi keberagamaan.